Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian rahimakumullah. Pertama saya mohon maaf karena tadi kesasar di tolnya. Nyasalnya nggak tanggung-tanggung sampai 19 kilo ke arah Joglo. Saya tinggal tidur, tak tahu sampai sana. Alhamdulillah pagi hari ini kita bertemu di majelis yang mulia ini. Semoga pertemuan ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Sebagaimana tadi telah disampaikan, tema yang akan kita bicarakan adalah menyangkut kalau secara umum pertanggungjawaban orang tua terhadap anak. Anak pingin punya anak itu tentu saja suatu hal yang bersifat fitrah. Orang tua pingin punya anak itu fitrah. Fitrahnya makhluk hidup itu yaitu pingin punya anak. Tetapi sekedar punya anak, saya kira manusia akan sulit dibedakan dengan binatang. Karena itu manusia terutama sekali keluarga muslim pasti, itu sudah bisa katakan saya pasti, kalau lahir anaknya kok istrinya itu kemudian melahirkan, itu selalu doanya, alhamdulillah anakku udah lahir laki-laki, doain ya mudah-mudahan menjadi anak soleh. Pasti terus itu tok, pasti nggak mungkin doain ya mudah-mudahan jadi anak soleh, kaya raya, jadi pengusaha, enggak, pasti doain cuma itu aja, doain ya mudah-mudahan anakku menjadi anak yang soleh, kalau perempuan jadi solihah, itu saja. Kalau begitu kebutuhan orang tua terhadap anak yang soleh dan solihah itu sesungguhnya besar. Jadi usaha kita untuk melahirkan anak yang soleh dan solihah itu sesungguhnya kita yang punya, yang mendapatkan keuntungan. Makanya sampai Nabi, sampai Rasulullah itu menyatakan ketika orang itu sudah meninggal, idza matal insan atau idza mata ibnu adam inqata'a amaluh. Pokoknya kalau manusia itu meninggal, semua putus, amalnya semua putus. Illa min salat, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa bih, atau ilmu yang dimanfaatkan atau ilmu yang bermanfaat, au waladin shalihin yad'u lah,
khusus ini, jadi secara spesifik disebutkan oleh Rasulullah, atau anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Melihat hadis ini, kebutuhan kita terhadap anak yang soleh itu besar bagi seorang keluarga muslim, karena nanti yang akan mendapatkan manfaat. Kenapa? Manfaatnya itu bukan di dunia, Pak. Kita nggak butuh anak kita di dunia. Hatta anak kita kaya sekalipun, orang tua nggak membutuhkan. Paling hanya seneng saja, alhamdulillah anakku sekarang sukses. Saya yakin bapak ibu nggak mau ngeriwui. Tahu ngeriwui itu apa? Ngerecoki. Ya. Meskipun anaknya kaya, nggak perlu. Nak, kamu karena udah kaya, sekarang setiap bulan minta 1 juta. Nggak ada orang tua begini. Tetapi kalau kemudian si anak itu ngasih bapaknya setiap bulan misal 500.000, 1 juta, mah, Pak, pokoknya setiap bulan saya kasih 500.000 atau 1 juta. Saya yakin itu bukan dari permintaan orang tuanya, tapi muncul dari anaknya. Betul ya? Iya. Ya saya belum merasakan karena anak saya masih kecil-kecil. Anak saya ada 6. Anak saya 6, 3 laki, 3 perempuan. Belum ada yang menikah. Yang pertama hampir menikah. Tapi saya kira kalau seandainya ada anak kok mau korban seperti begitu, itu sudah menjadi, wah ini sudah menjadi soleh anak ini. Tapi saya yakin bukan itu bapak ibu senang. Ya kan? Bukan karena orang tua dikasih jatah setiap bulan 1 juta, setiap bulan 500.000, tidak, bukan itunya saya yakin. Tapi yang kita inginkan nanti kalau kita meninggal, Masya Allah, kalau seandainya ada orang tua yang dia merasa bahagia karena punya anak soleh sebab doanya, kalau seandainya dia bisa bercerita, pasti dia akan bercerita kepada kita, ternyata enak loh punya anak soleh itu. Jadi ada satu kisah, salah seorang syekh itu, beliau mimpi ketemu, dalam mimpinya itu ada namanya roh ketemu roh, kan ketemu di mimpi itu. Ada sekelompok orang-orang itu rebutan makanan. Bagus, ya rebutan, ya sikut-sikutan. Tapi dia ini enggak ikut rebutan. Karena dia enggak ikut rebutan sehingga si syekh tadi itu merasa heran, Pak, Bapak kok nggak ikut rebutan makanan itu? Oh nggak usah, saya sudah ada yang nganter. Siapa? Nanti anak saya yang nganter. Sebentar lagi juga datang. Ternyata benar, datanglah makan yang lezat, katanya kiriman dari anaknya. Kalau tidak salah di kitab Ar-Ruh ya, Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Kemudian beliau ini terbangun, Masya Allah, ternyata mimpi. Ya dalam mimpi itu dialog, anak kamu ada di mana? Anakku kerja di sini. Dia dagangnya di sini. Pokoknya ditunjukkan isyarat itu. Setelah dia terbangun, dia kemudian merenung. Sebenarnya lebih tepatnya itu tenger-tenger bahasa Jawanya itu. Tidak tahu tenger-tenger itu apa, bahasa Indonesianya merenung. Ya terus, tadi saat mimpi tapi kayak bener. Tapi isyarat dalam mimpi tadi itu kemudian diikuti. Saya coba sih, begitu jelas isyarat dalam mimpi itu kemudian diikutilah. Dia katanya dagang di sini, akhirnya terus terlihatlah ada seorang pemuda. Dia berdagang, pemuda, di tempat yang ditunjukkan tadi. Disampailah pemuda tadi. Orang-orang beli dan sebagainya, tapi dia itu tidak beli. Dilihat dari agak kejauhan, mulutnya itu komat kamit begitu. Mulutnya sambil komat kamit. Ketika nggak ada yang beli, mulutnya itu komat kamit. Akhirnya apa? Dia datangi si pemuda tadi. Wahai pemuda, apakah kamu punya orang tua? Oh punya, tapi sudah meninggal. Oh, saya lihat dari tadi kamu itu kok komat kamit itu. Mulut kamu itu. Ya saya sedang deres Al-Quran.
sedang ngaji maksudnya dia. Dia tidak cerita bahwa gara-gara ngajinya itu kemudian memberikan efek kebaikan pada orang tuanya di akhirat. Jamaah sekalian, Al-Quran memberikan arahan tentang hal ini di dalam surah Toha, kalau tidak salah 132, bisa dicek. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Yang punya Al-Quran Toha 132, apa benar bunyinya begitu? Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit taqwa. Ya, 132. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit taqwa. Perintahlah keluargamu untuk sholat, wastabir 'alaiha, dan kamu harus benar-benar sabar. Bukan hanya sabar, kalau sabar biasa, kamu harus benar-benar sabar. Mungkin bahasa Indonesianya, bahasa Jawanya telaten, bahasa Indonesianya benar-benar sabar untuk memerintahkan itu. La nas'aluka rizqa, kata Allah, kami nggak minta rezeki pada kamu. Jadi jangan ajarin anak kita untuk bekerja, nggak usah diajarin dia pikir untuk bekerja. Jangan diajarin anak itu kerja apa, dia gede kepikir dia akan kerja apa. Gak usah khawatir, gak usah khawatir. Kalau bapaknya punya kerjaan mapan, anaknya pasti pingin niru bapaknya. Bahkan seandainya bapaknya nggak punya pekerjaan mapan, pasti anaknya tetap pingin pekerjaan mapan seperti tetangganya. Gak usah khawatir. Jangan diajarin anak itu kerja apa, dan jangan diajarin anak itu untuk cari rezeki seperti apa nantinya. Kenapa? Karena itu nanti dia sudah jadi feeling makhluk hidup akan selalu mencari makan dan ingin tetap hidup. Tetapi persoalan agama, menjadi anak soleh itu tidak hanya cukup dikasih makan yang bergizi, minuman yang mengandung ara dan sebagainya, itu loh, yang minuman susu yang menyehatkan itu. Karena soleh itu tidak identik dengan kecerdasan, soleh itu tidak identik dengan kesehatan. Karena soleh itu ada menyangkut rohani. Seandainya makan bukan 4 sehat 5 sempurnanya, tapi makan adalah halalnya. Ya, nanti akan kita berikan tahapan-tahapannya. Tetapi yang pasti Al-Quran mengatakan, la nas'aluka rizqa, aku gak pernah minta rezeki sama kamu. Nahnu narzuquk, justru akulah yang ngasih rezeki kamu. Karena itu gak usah khawatir untuk memberikan pendidikan dari anakmu. Jamaah sekalian, kalau begitu ada satu langkah-langkah yang harus kita lakukan. Langkah yang pertama, langkah yang paling pertama, yang paling sederhana, ajarin anak kita untuk bisa berdoa untuk orang tuanya. Ajarin anak kita untuk bisa doa kepada orang tuanya. Pokoknya sejak kecil, habis sholat dia nggak bisa doa apa-apa. Loh, mau kemana? Doa dulu dong. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Meskipun dia itu kayak main-main tembus ke arsy, Pak, kalau yang doa kecil. Meskipun dia main-main, kalau dia masih kecil ya, dia masih belum balik, doa, ajari dia Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pastikan bahwa doa ini kemudian muncul menjadi refleks bagi dia. Dia masih belum balik, doa, ajari dia Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pastikan bahwa doa ini kemudian muncul menjadi refleks bagi dia. Pastikan bahwa doa ini kemudian muncul menjadi refleks bagi dia. Pastikan bahwa doa ini kemudian muncul menjadi refleks bagi dia.
Udah nggak usah doa macam-macam, Robbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, langsung dia lari, udah lari setelah lari. Jadi kalau usah panjang-panjang, nanti dia bosan dengan doa yang panjang tadi itu. Paling tidak ini, nanti ini akan menjadi refleks mulutnya setiap habis salat, Robbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ajaran dia doa. Terutama sekali doa untuk kedua orang tuanya. Ya. Saya kira kalau ini gampang lah ya. Gampang atau sulit? Ya gampang, tapi seringkali tidak terlaksana. Ya. Makanya jangan doa sendiri. Nanti dengan berjalannya waktu dia akan belajar doa-doa yang lain. Tapi pastikan anak ketika masih kecil tadi itu dia refleks mulutnya untuk mengatakan Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Enggak usah diajak zikiran, enggak usah anak kecil. Anak kecil entar dulu, istighfar dulu. Subhanallah sampai 33 kali. Waduh, kelamaan nanti aja kalau udah gede. Kalau udah gede, tapi kalau dia sudah Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah sana. Oh, itu kalau anak kecil yang doa, bapak meskipun sampai begini-gini kalah sama dia. Tembus ke arah. Masih kecil nggak punya dosa. Yang kedua, memberi konsumsi makanan yang halal, memberikan makanan yang halal. Mohon maaf, saya bukan berarti tidak suka makanan itu 4 sehat 5 sempurna, tapi tidak semua keluarga mampu mampu untuk mewujudkan makanan yang 4 sehat 5 sempurna. Karena alhamdulillahnya kita untuk makan itu seharusnya bukan memenuhi 4 sehat 5 sempurna, bukan terpenuhinya standar gizi, tapi alhamdulillah kita itu makan itu yang kita konsumsi adalah halal. Jangan ajari nak doain mudah-mudahan kamu nggak makan itu tempe terus nanti mudah-mudahan bisa beli ayam. Ya jangan begini ya Allah. Apa salahnya makan tempe? Apa salahnya makan ikan asin? Jadi ajarin anak itu untuk bersyukur untuk makanan halal. Nah, karena konsumsi man nabata lahmuhu min sukhtin fannaru aula bihi. Al hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang dagingnya itu tumbuh dari makanan yang haram, fannaru aula bihi, maka api neraka lebih utama baginya. Jadi pastikan bahwa yang dikonsumsi anak-anak kita adalah halal. Kalau begitu Bapak dan Ibu, ini harus Bapak dan Ibu hanya harus kerjasama, saling menasihati, saling mengingatkan. Suatu saat kalau bapaknya itu ngasih duit yang nggak wajar, yang biasanya itu 2 juta dikasih sampai 5 juta, sampai 7 juta, ya ibunya nanya, loh Pak, kok banyak Pak, dari mana? Nggak usah sungkan-sungkan, dari mana? Tenang aja mah, halal ini. Wah, selesai. Kita lega kita. Jangan kemudian 2 juta, katakan 2 juta, terus tahu-tahu dikasih 5 juta. Wah gini kak, 2 juta terus. Loh ya jangan begini. Ini yang kemudian menjadi terperosok bapaknya itu gara-gara begini. Kenapa halal itu bisa 2? Halal dzatiyahnya, halal barangnya, yang kedua halal caranya. Makanya hal ini sampai dinyatakan ini menjadi di surah ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'attaqun. Surah An-Nur. Di surah An-Nur itu
Ya, mana ini? Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'malun alim. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Fataqaddaw amrun bainakum kullun ilaina raji'un. Oh iya. Mana enggak ketemu Rek? Surah Surah Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat 51. Ini sampai Allah surah ke-23 ayat 51. Allah itu sampai secara khusus untuk mengamanatkan kepada seluruh para rasul. Berarti kepada kita juga kan? Ya ayyuhar rusulu. Ini rusul itu jamak dari rasul. Wahai para rasul. Padahal ini ditujukan pada Rasulullah. Harusnya ya ayyuhar rasulu, harusnya. Kenapa? Karena ayat ini bukan untuk para rasul, karena ayat ini untuk Rasulullah SAW. Tapi redaksi yang digunakan tidak mufrad, tapi redaksi jamak. Ya ayyuhar rusulu. Wahai para rasul. Itu artinya amanat ini bukan hanya diberikan kepada Rasulullah, tapi juga rasul-rasul sebelumnya. Apa amanatnya? Kulu minat thayyibat. Makanlah makanan-makanan yang halal. Thayyibat di sini bukan hanya baik, tapi yang halal. Makanlah makan halal. Wa'malu sholihah, dan beramalah soleh. Kenapa beramal soleh tadi itu setelah makannya halal, Bapak dan Ibu? Makanannya halal itu menjadi energi, sehingga orang bisa kuat untuk beramal soleh. Itu ibaratnya kita ini kan fisik manusia ini, namanya manusia dari sisi jasmani itu saya kira sama dengan binatang. Tapi binatang pasti berbeda, makanan apa saja, dia apa saja bisa dimakan. Tapi manusia harusnya dipilih. Itu ibarat mobil itu, yang satu mobil mewah, yang satu mobil jelek. Sama-sama isi BBM, yang satu Pertamax plus, yang paling tinggi. Ya kira-kira BBM yang paling tinggi, yang tahu pokoknya campuran tidak ada masalah, yang penting sama-sama jalan. Tapi coba mobil yang mewah tadi dimasukin BBM yang nggak karuan tadi itu, pasti rusak. Sama dengan jiwa kita. Makanya amanatnya jelas. Makanlah yang halal, karena itu nanti akan menjadi energi bagi kamu untuk bisa kuat untuk beramal soleh. Makanya bergandengan. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu sholihah. Karena itu Bapak dan Ibu, kita harus punya komitmen untuk mencari makannya halal itu. Berdoalah kepada Allah, ya Allah, berikan aku kekuatan untuk mencari rezeki yang halal. Ibunya yang misal nggak bekerja, ya Allah, berikan kekuatan suamiku untuk mencari rezekimu yang halal. Bapak dan Ibu, sebenarnya bukan hanya rezeki yang halal saja, rezeki yang haram pun tetap usaha kita. Itu maksudnya. Sama-sama usaha, mestinya harus kita pastikan bahwa yang kita berikan itu adalah yang halal. Seandainya kok ada campuran syubhat, ya dibersihkan dengan cara bersedekah. Wah, ini kayaknya sebagian ini syubhat ini. Ya udah, dibersihkan dengan cara bersedekah. Kasih sedekah sama orang untuk membersihkan tadi. Sebab apa? Ya itu tadi, komitmen kita itu menumbuhkan generasi-generasi yang soleh dan Quran tadi sebagai satu pertanggungjawaban. Nanti kalau ditanya itu lah yang paling mengkhawatirkan itu nanti ditanya sama Allah tadi. Sudah mau masuk surga, disomasi sama anak sendiri. Ya Allah, saya nggak terima Bapak masuk surga, kok saya bisa masuk neraka? Lah salmu sendiri kamu masuk neraka. Lah wong saya dulu tidak dikasih apa. Jadi dari doa memberikan konsumsi yang halal. Yang kedua, memberikan pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik ini bukan pendidikan yang berbasis masa depan. Sebab pendidikan berbasis masa depan itu sudah akan secara alamiah akan dia cari. Kalau masa depan nanti itu adalah masa depan IT,
Kalau masa depan itu adalah masa depan teknologi, saya yakin dia pasti akan mencari pendidikan berbasis teknologi tadi itu. Tetapi bagaimana dia diajarkan pendidikan berbasis akhlak? Itu tadi standarnya di surah Toha 132. Akhlak ini menyangkut dua hal. Akhlak hubungan dia kepada Allah, akhlak hubungan dia kepada sesama. Selesai. Makanya Bapak dan Ibu, Bapak Ibu bisa menjadi anak ini mau jadi apa saja, terserah mau jadi apa saja, yang penting tidak menjadi bandar narkoba. Mau jadi apa saja silakan, tetapi pastikan bahwa anak itu sholat 5 waktunya beres. Itu saja. Untuk kriteria pendidikan yang benar itu cuma begitu saja sebenarnya. Enggak terus kemudian nanti hafal Quran, nah kalau bisa hafal juz amma, kalau bisa hafal Quran, keberatan. Udahlah, nggak usah macam-macam kalau memang anaknya tidak mampu. Sekarang ini tren, tapi tren yang tidak benar. Karena yang namanya hafal Quran, saya hafal Quran. Alhamdulillah saya hafal Quran. Yang namanya hafal Quran itu Bapak dan Ibu, itu tidak dihafal lalu dilupakan. Yang berat dari ngapal Quran itu adalah menjaganya. Jadi kalau anak itu, saya itu disampaikan pada anak santri saya itu, kalau kamu nggak kuat ngaji, nggak usah ngapal Quran. Santri saya itu saya wajibkan setiap hari deresnya itu 4 juz setiap hari sampai dia khatam. Jadi setiap hari itu murojaah mandiri itu 4 juz terus. Nanti kalau sudah di atas 15, 5 juz. Nanti seminggu sekali didiagnosa seluruhnya. Ya, saya juga punya wiritan Al-Quran seminggu sekali khatam. Mulai Jumat, khatam Kamis, Jumat, khatam Kamis, begitu terus. Itu sudah berjalan sudah 10 tahun lebih. Jumat mulai, Kamis khatam, Jumat mulai, Kamis khatam. Yaitu sebagai pertanggungjawaban karena saya hafal Quran. Artinya Bapak dan Ibu tidak mesti harus hafal Quran kalau memang anaknya tidak bisa kuat ngaji. Yang penting dia mau ngaji, mau baca Al-Quran, sholat 5 waktunya terjaga, udah itu sudah kriteria sholat yang paling dasar. Kenapa? Kalau anak itu kemudian terbiasa meninggalkan sholat 5 waktu, itu berarti dia berani kepada yang menciptakan. Nah kalau berani yang sama menciptakan, apalagi kepada orang lain, bahkan termasuk pada ibunya. Makanya pendidikan berbasis akhlak tadi yang saya sebutkan di surah Toha tadi itu, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Makanya kalimat yang dipilih adalah wastabir, kamu harus benar-benar sabar. Benar-benar sabar. Makanya sampai Nabi memberikan pernyataan itu, muru auladakum shalah wa hum sab'u sinin. Perintahlah anakmu untuk sholat ketika dia umur 7 tahun. Bapak dan Ibu, 7 tahun itu belum balik, nggak sholat pun nggak dosa. Tapi Nabi suruh perintahkan anakmu untuk sholat. Itu bukan berikan beban pada waktunya, bukan berikan beban taklif sebelum waktunya, tapi dalam rangka untuk supaya tidak berat nantinya. Sebab apa? Ibu sekarang kan, Bapak Ibu kan sekarang tidak merasa berat atau sholat 5 waktu maksud saya, nggak usah sunnah, 5 waktu saja. Saya yakin sudah tidak berat. Sebenarnya berat sholat 5 waktu itu. Kenapa? Al-Quran yang ngomong. Al-Quran itu mengatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sungguh sholat itu benar-benar berat, nyata-nyata berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa ini? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang punya keyakinan akan ketemu Tuhan dan akan kembali kepadanya. Bahwa kemudian sekarang kita ini sholat gak berat, itu bukan gak berat ya, karena sudah dilatih oleh orang tua kita sejak kecil. Itu layaknya orang naik sepeda. Bapak Ibu, ketika orang naik motor, naik sepeda, itu kok kayaknya enak, gak bisa jatuh. Oh enggak, dulunya ya jatuh-jatuh. Tapi kalau sudah ahli banget,
Itu kalau kayak siapa itu? The Doctor, Rossi itu. Itu sampai miring begini nggak jatuh. Ya memang sudah ahli. Sama dengan sholat. Orang itu sudah kecil dia dilatih sampai gede, sampai mohon maaf seperti sepuh seperti bapak ibu seperti begini. Sholat sudah tidak lagi cukup 5 waktu. Masih ingin tambah qobliyah ba'diyah, masih ingin tambah sholat duha, masih ingin tambah sholat tahajud. Itu berarti sudah profesional bapak ibu. Tapi jangan kemudian kita lihat sekarang, karena pendidikan dari bawah itu bisa jadi orang itu tidak pernah peduli lagi nantinya. Karena itu kalimat yang dipilih adalah wastabir, bukan wasbir, bukan sabarlah, tapi wastabir. Kamu harus benar-benar sabar, kamu harus sabar. Ya saya kecilnya dulu itu ya nakal, ketika masih SD begitu, suruh sholat di kamar, ya wudhu, habis itu baca begini di kamar. Setelah kira-kira sudah selesai, kayaknya sudah selesai sholat, saya keluar, udah sholat sudah, lari gitu. Tapi ibu saya tetap saja nyuruh, mau lari-lari cari, sini pulang, sholat dulu. Jadi cuma nyuruh pulangnya itu hanya sholat. Saya kalau mainin dari pagi nanti pulang jam 9 malam, pulang sekolah, sepulang sekolah main lagi langsung. Cuma memang ibu saya nggak bisa ngelarang saya main. Kenapa? Karena di sekolahnya ranking, saya sekolahnya ranking 1. Nah terus ngajinya itu lancar, jadi makanya mau ngelarang itu sulit. Ngelarang ngaji, ngelarang untuk main itu sulit. Saya bisa baca Al-Quran dan khatam Al-Quran 30 juz, membaca Al-Quran khatam 30 juz kelas 2 SD. Saya 2 SD sudah khatam Al-Quran 30 juz. Sebelum masuk ke Al-Quran saya disuruh baca turutan, dulu kan zamannya turutan ya kita ini, juz amma itu loh. Itu sebelum nginjak Al-Quran itu suruh khatam baca juz amma itu 25 kali. Khatam lagi, sudah 20 kali bu, sudah selesai. Berapa? 20 kali, 5 kali lagi. Masya Allah, keras ibu saya memang keras sekali. Untuk pendidikan, untuk masalah ini mereka keras sekali. Dan alhamdulillah saya punya saudara 6, yang 3 hafal Quran, yang 3 doktor. Saya, adik saya lagi. Maka yang satunya guru besar di Winsa. Anak saya juga 6, semuanya hafal Quran. Yang 5 sudah hafal Quran, yang 1 tinggal 4 juz. Bapak dan Ibu, saya sampaikan seperti begini, bukan berarti Bapak Ibu harus hafal Quran, dan juga Bapak Ibu bukan berarti harus begini. Ya namanya anaknya Ustadz, jangan begini. Kalimat seperti begini menjadi Bapak Ibu jadi lemah memberikan pendidikan anak itu. Anak itu tidak paham bapaknya, anak itu tidak kenal orang tuanya. Anak saya ketika masih kecil, masih TK saat itu, saya masih ingat ketika saya ngetik bikin makalah karena masih kuliah saat itu terus dikalungi tasbih begini, dikalungi tasbih, saya copot lagi, dikalungi lagi, akhirnya lama-lama saya risih, mak kenapa sih kok pakai begini? Enggak, biar abah kayak ustadz, kata saya, biar abah kayak ustadz. Emang kenapa? Nanti kalau abah kayak ustadz, nanti kan bisa terbang, bisa tangannya gini keluar sinar zaman itu, karena ada tayangan-tayangan ustadz yang bisa punya kekuatan begitu. Ya udahlah saya ikuti aja. Kemudian saya ajalah dia jalan-jalan ya di komplek itu, jalan-jalan, ketemu sama orang-orang. Loh Ustadz mau kemana gitu? Oh enggak, ini jalan-jalan. Ustadz mau kemana? Jadi semua orang itu panggil Ustadz. Lama-lama anak saya itu terus lihat bapak, tolak-tolak sampai rumah. Nah, emang kenapa kamu kok lihat abah terus? Emang abah ustadz? Jadi artinya apa? Bahwa anak itu nggak kenal bapaknya. Makanya jangan kemudian usaha kita itu dipatahkan hanya gara-gara ya wajar aja anaknya ustadz. Tidak. Semua kalau usaha jadi baik. Saya tidak ingin mengatakan bahwa anak bapak itu harus hafal Quran, tidak begitu.
Pastikan bahwa anak bapak ibu itu sholat 5 waktunya nggak keter, itu saja. Dan dia bisa ngaji, itu saja. Sama orang tua baik, itu pendidikan berbasis akhlak itu. Dengan Allah baik ditunjukkan dengan sholat 5 waktu, dan juga mau bisa mengaji baca Al-Quran. Dengan sesama manusia baik ditujukan dengan berbakti kepada orang tua. Ya ketika anak kecil itu bapak dan ibu, ya ketika gede pasti ngelawan. Ketika kecil itu dia tidak tahu konsepnya seneng. Saya itu kalau sudah anak itu membuat ibunya nangis, saya dudukkan semuanya ketika masih kecil. Abah tidak butuh kamu, Abah tidak butuh kalian, Abah butuh ibu. Kalau kalian saya menyakiti ibu, keluar sana. Jadi pendidikan bagaimana dia itu dari awal bahwa ada sosok yang harus dihormati, ada sosok yang harus disegani. Ya seperti layangan itu loh Pak, kadang ditarik, kadang diulur, kadang ditarik, kadang diulur. Ya diajak ke jalan-jalan. Setelah begitu diajak jalan-jalan keluar, naik sepeda motor, diajak jalan-jalan, selesai. Jadi pendidikan berbasis akhlak ini tentu saja pendidikan yang secara terus menerus. Sayangnya banyak orang tua rela mengorbankan uangnya besar-besaran hanya gara-gara hanya pingin anaknya bisa bahasa Inggris, hanya anaknya bisa matematika, bisa eksak, tapi dia tidak memberikan waktu anaknya untuk bisa ngaji, bisa pendidikan agama. Masya Allah, padahal nanti yang akan mendapatkan yang bisa memberikan manfaat nanti setelah dia meninggal, ya karena kesolehannya tadi itu. Karena kesalehannya tadi. Saya berikan contoh yang paling sederhana. Kalau seandainya bapak ibu kok punya anak yang sudah jadi, maksudnya sudah jadi sarjana dan sudah bekerja, kemudian dia bilang, "Ma, saya ditugaskan di sana, Ma. Misi ini saya ditugaskan di daerah sana." Ya memang agak jauh sih, Ma. Terpencil tidak apa-apa. Yang penting ilmu saya manfaat. Wah, kalau anak itu mau seperti begini, bersyukurlah bahwa bapak ibu punya anak yang soleh. Jangan sampai dipatahkan, "Nak, kalau kamu tugasnya di sana terus, kapan kamu bisa beli rumah?" Lah, itu menghancurkan nanti. Menghancurkan dirinya sendiri. Itu temanmu itu, Nak, gara-gara tugas di sini dia sekarang sudah bisa beli rumah sendiri, bisa beli mobil sendiri. Jangan diberikan kebanggaan apapun dengan urusan dunia. Jangan diajarkan anak kita itu cinta dunia dan bangga dengan dunia. Nggak usah diajarin, dia pasti akan mencari kebanggaan dari dunia itu. Tadi itu teorinya. Kalau bapak ibunya kaya, dia pasti ingin kaya seperti bapak ibunya. Seandainya bapak ibunya tidak kaya, dia tetap ingin kaya seperti tetangga bapak ibunya. Udah gak usah diajarin, seperti begini gak usah diajarin. Saya sama sekali tidak pernah takut anak saya itu mau nanti makan apa, tidak. Saya kasih pendidikan yang benar. Dengan pendidikan yang benar dia nanti akan berproses sendiri. Ya alhamdulillah sudah sarjana, yang 2 ada di Mesir. Nah, tetapi pendidikan berbasis akhlak tadi itu ukurannya jelas ya. Dengan Allah baik ditujukan dengan sholat 5 waktu, dengan sesama baik ditujukan dia berbakti kepada orang tua. Saya pernah diaduin sama orang tua, anaknya kuliah di Rusia. Gimana caranya Pak Ustaz ya untuk memastikan anak saya ini sholat? Oh begini saja, gampang aja. Ibu kenali waktu-waktu sholatnya. Ibu kenali dulu waktu-waktu sholatnya. Duhur sholatnya jam berapa, asar sholatnya jam berapa. Pokoknya setiap waktu sholat itu ibu begini aja, "Nak, gimana kabarnya? Sehat enggak?" "Alhamdulillah Ma, sehat. Ini kuliahnya gimana pokoknya?" "Oh ya, sebentar. Mama udah sholat belum?" "Belum Ma." "Ya udah sholat dulu. Doain Mama ya, nanti Mama telepon lagi." Loh gitu. Jadi harus ada sekian banyak cara bahwa anak kita bahwa sudah sholat. Nanti kalau dia sudah, tenang aja Ma, Mama nggak usah khawatir.
Meskipun saya di sini, saya tidak pernah meninggalkan sholat. Selesai. Kalau sudah seperti itu, lepaskan. Jadi jelas ini, pendidikan berbasis akhlak itu jelas. Akhlak itu adalah pola hubungan, 4 pola hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesama, manusia dengan dirinya, manusia dengan alam sekitarnya. Nanti kalau pendidikan berbasis akhlak ini baik, maka ilmu apapun yang dia miliki akan bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, yang ketiga tadi, pendidikan yang baik, yaitu pendidikan berbasis akhlak. Yang keempat, memberikan keteladanan yang baik. Ini di dalam tokoh-tokoh pendidikan itu hampir sepakat bahwa anak itu akan senang kalau bisa mencontoh langsung kepada kedua orang tuanya dalam hal kebaikan. Maka jangan contohin anaknya, jangan contohin anak-anak kita karena kesuksesan materi kita, jangan begitu. Nah, kamu nanti kalau gede harus lebih sukses dari papa, jangan begini. Tunjukkan kedermawanan bapak. Ketika bapak harus bantu banyak orang, tunjukkan bahwa anak kita itu tahu. Oh, bapakku suka memberi itu. Oh, bapakku suka memberi itu. Wah, bapakku dermawan. Supaya yang terekam dalam benak anaknya itu kedermawanannya, bukan kemudian pergi kemana-mananya. Wah, enak ya papa, bisa pergi kemana-mana. Iya, kamu nanti harus kayak papa, bisa keliling dunia. Jangan begini. Untuk apa? Saya ini pernah dapat anugerah ya. Ya bahasa Inggris nggak bisa, duit nggak ada. Tapi pernah keliling Amerika di 20 kota. Saya pernah keliling Amerika di 15 kota di Amerika, 3 kota di Kanada. Ya nggak punya duit, ya nggak bisa bahasa Inggris, jadi gitu. Jadi banyak orang yang punya duit ya nggak bisa jalan-jalan, banyak orang belajar bahasa Inggris ya nggak bisa keluar negeri ya gitu. Jadi nggak usah dipikirin begini ini, nggak usah dipikirin. Kasih teladan yang baik untuk hal-hal yang bersifat akhirat, entah sholatnya, entah kedermawanannya, entah ngajinya. Sering pengajian begini ya diajak gitu. Karena keteladanan anak itu paling seneng kalau dia bisa niru langsung pada bapaknya. Itu kesenangan bagi seorang anak. Jadi keteladanan. Nah, ini yang paling berat ini, yang 5 ini. Memperhatikan wilayah pergaulan anak ini. Ini saya akui ini yang paling berat. Ini sekedar sharing ya, sekedar sharing. Anak saya tidak ada yang pegang HP ini, kecuali yang di pondok. Yang di pondok sudah hafal Quran. Jadi kita memberikan aturan anak tidak boleh pegang HP sebelum hafal Quran. Setelah hafal Quran baru kita kasih HP. Itu pun kalau dia tinggalnya di luar. Yang ada di Mesir, ada yang itu pun kalau sudah kuliah ya, ada yang kuliah di Mat Ali di Kudus, ada yang di Tebuireng 2, di Kudus 2, di Mesir 1, terus di rumah 1. Bahkan yang gede yang di rumah tidak dipegangi HP, semua dari ibunya. Ya memang kita harus kuat untuk seperti begini. Saya yakin bahwa wilayah pergaulan ini adalah paling sulit yang dilakukan oleh orang tua saat ini dengan kondisi yang sekarang ini. Tapi saya ingin sampaikan begini, sesulit apapun, Bapak Ibu harus pastikan bahwa anak kita adalah tidak salah dalam pergaulannya. Anak kita tidak terlibat dalam tawuran, tidak terlibat narkoba, tidak, itu saja. Makanya tidak usah muluk-muluk. Misalnya sekolahnya ada di mana, pastikan saja bahwa anak itu adalah sholatnya bagus dan teman-temannya adalah baik, itu saja. Sebab apa? Manusia itu sesuai dengan karakternya An-Nas itu Nawas. An-Nawas itu adalah makhluk yang mudah sekali terpengaruh. Manusia itu adalah makhluk yang mudah sekali terpengaruh. Makanya kalau amanatnya Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin. Pastikan bahwa kalian di tengah-tengah orang yang jujur. Karena itu berdoalah. Nah, ini yang paling terakhir setelah wilayah pergaulan,
Wilayah pergaulan, pokoknya saya tidak perlu berteori bagaimana caranya. Bapak Ibu sendiri yang punya cara masing-masing. Tapi saya ingin sampaikan bahwa apapun cara Bapak Ibu, pastikan bahwa anak kita tidak terlibat di dalam apapun. Ya, tidak terlibat dalam. Bahwa kemudian Bapak Ibu sudah berusaha, kemudian sudah terlibat, itu sudah takdir. Tetapi itu persis seperti Nabi Nuh. Ketika ternyata anak yang satu Kan'an itu membangkang, Nuh itu begitu sangat terpukul. Sampai dia harus nangis teriak pada Allah. Wa nada Nuh rabbahu faqala inna ibni min ahli wa inna wa'dal haqq wa anta ahkamul hakimin. Dia teriak dan teriak kepada Tuhan, kira-kira protes sama Tuhan. Ya Allah, kenapa anakku ini harus Engkau hancurkan? Kenapa harus ditenggelamkan? Dia ini darah dagingku. Engkau telah berjanji akan menyelamatkan. Dijawab sama Allah, qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu 'amalun ghairu shalih fala tas'al ma laysa bi'ilm inni 'aiduka an takuna jahil. Nuh, itu bukan anakmu. Itu memang anak darah dagingmu, tapi itu bukan anakmu karena dia tidak beramal soleh. Dia tidak beramal seperti kamu. Jangan berlaku bodoh kamu. Kira-kira gitu. Saya nasihati kamu jangan berlaku bodoh. Baru Nuh qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa bi'ilm. Ya Allah, kalau saya mohon ampun, mohon perlindungan dari permintaan yang tidak benar. Ini wilayah pergaulan. Ya sama, saya juga punya tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab yang sama terhadap anak-anak kita. Terakhir adalah doa. Di situ udah silahul mukmin, itu senjata paling terakhir. Saat itu ada ibu-ibu bilang begini, saya doain aja lah Bu, doain aja. Nggak usah sampai kapan saya harus berdoa. Loh kok sampai kapan? Bu, seandainya doa ini tidak dikabulkan pada saat anak ibu, ketika ibu masih hidup, insya Allah doa ini akan memberikan manfaat ketika ibu meninggal. Ya sebenarnya maunya saya, dia itu jadi baik ketika saya masih hidup lah. Siapa yang Tuhan, siapa yang hamba? Bu, ada Tuhan. Doa kita tidak akan sia-sia. Pokoknya terus berdoa. Terus doakan, ya Allah jadikan anakku yang soleh. Allahumma ja'alni, Allahumma ja'al auladi, Allah jadikan anakku yang soleh. Jadikan anakku termasuk anak yang soleh. Jadikan anak termasuk anak orang yang berzikir dan sebagainya. Doa ini sudah menjadi silahul mukmin. Senjata terakhir orang beriman. Kalau seandainya tidak terkabul pada saat kita masih hidup, insya Allah doa itu akan memberikan efek kebaikan pada saat dia orang tuanya sudah meninggal. Dalam surah Kahfi disebutkan itu, yang itu kemudian menjadi istinbat para ulama. Kalau orang tuanya soleh, insya Allah saatnya nanti anaknya juga akan menjadi anak yang soleh. Makanya yang penting bapak ibunya soleh aja dulu, kemudian sambil diberikan, yaitu tadi langkah-langkahnya tadi itu. Pertama adalah diajarin doa anaknya untuk orang tuanya, memberikan konsumsi yang halal, memberikan pendidikan yang baik, memberikan keteladanan yang baik, memperhatikan wilayah pergaulannya, dan yang terakhir adalah mendoakannya. Ya, mudah-mudahan langkah-langkah ini, ya tentu saja ini semuanya langkah-langkah. Saya juga tidak bisa memastikan apa langkah itu kemudian tidak. Ya Allah tetap paling tidak. Ketika kita sudah berbuat seperti begini, nanti di akhirat itu menjadi alasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya sudah melakukan. Saya sudah lakukan semuanya seperti ini. Tapi ternyata anak saya tetap seperti itu. Nah, kalau sudah seperti begitu, Bapak Ibu sudah terbebas dari tanggung jawab itu. Jadi ini bukan berarti bahwa langkah-langkah ini sebagai upaya untuk melahirkan anak yang soleh. Seandainya kok tidak berhasil juga kalau memang takdir seperti begitu, ya udah, paling tidak ini menjadi pertanggungjawaban kita nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Bapak dan Ibu rahimakumullah. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sebagai orang tua diberikan kekuatan untuk mengawal putra-putrinya menjadi putra-putri yang soleh dan solehah.
Mudah-mudahan Bapak dan Ibu diberikan kekuatan untuk selalu bisa mencari rezekinya yang halal. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya akhiri dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Kiai Haji Husnul Hakim telah menyampaikan tausiahnya. Dilanjut dengan tanya jawab. Mungkin 2 pertanyaan boleh dari beberapa dari ibu. Ya, kami persilakan ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Orang tua saya punya menantu Ustaz, tapi pas acara kayak misalnya suami, makanya itu namanya udah dicatatkan dalam doa, cuma buat dia aja. Mungkin karena kayak jadi bukan mungkin doanya hari menurut Ustaz itu termasuk menantu durhaka tidak kalau nggak doain mertuanya. Kasih Ustaz. Oh. Orang tuanya saja yang doain, mertuanya enggak. Sebenarnya ketika orang tua menjadi mertua, dia jadi orang tuanya. Mertua itu ya orang tua kita. Jadi kedua-duanya makanya ya didoain, ya saling mendoakan lah. Suaminya doain orang tuanya, istrinya doain orang tuanya, enggak apa-apa. Makanya kenapa kedua-duanya itu diajarkan untuk bisa berdoa. Nanti cari menantunya ya dipastikan menantu yang baik itu adalah menantu yang sholat 5 waktunya terjaga sama orang tua selalu mendoakan loh gitu loh. Jadi akhirnya terus begitu berantai terus, akhirnya dia akan mendoakan terus menerus. Sebenarnya mertua itu sama dengan orang tua. Makanya orang laki-laki itu bebannya 2, dia menghormati orang tuanya sekaligus menghormati mertuanya. Istrinya menghormati dirinya, karena penghormatan dia kepada orang tua dia ambil alih sama dirinya, diambil alih sama suaminya. Makanya seandainya dia itu harus ke orang tuanya, dia izin dulu sama saya, Mas, saya tak ke mama ya. Mas nggak ke mama, ya yuk ke mama. Nah, kalau suaminya itu baik, pasti dia akan perhatian kepada mertuanya. Jadi makanya ada berangkai. Mungkin yang paling terakhir tadi kan ada 6 ya, yang paling terakhir cariin jodoh yang baik, jadi gitu. Nah jodoh yang soleh itu ukurannya tadi itu, nggak mesti harus sarjana, dia harus lulusan luar negeri, enggak begitu, sederhana saja. Sholat dengan Allah baik, dengan orang tua baik, itu selesai. Sholat 5 waktunya terjaga, sama orang tuanya hormat, selesai. Kenapa? Karena tadi logikanya, kalau sholat 5 waktunya itu tidak terjaga, nah padahal yang mewajibkan sholat 5 waktu itu Allah. Allah itu penciptanya. Sama penciptanya saja dia berani, apalagi sama makhluknya, pasti lebih berani. Kenapa harus berbakti kepada orang tua? Loh orang tua itu yang lahirin, yang orang tua yang lahirin. Loh sama ibunya saja dia berani, apalagi sama mertuanya lebih berani. Dan logika ini logika sederhana. Makanya kriteria ini kriteria sederhana. Kriteria sederhana. Tanya, jadi kalau anaknya itu bawa orang, tanya, gimana sholatnya nak? Sholat mah, kok bisa tahu? Mau kemana mas? Bawa sajadah. Ya paling nggak dicari lah. Ada cara yang bagaimana caranya bahwa, oh iya, ternyata calon mantuku ini sholatnya benar. Sama mamanya gimana nak? Oh dia itu masya Allah sama mamanya. Loh. Oh berarti ini pas. Bahwa kemudian dia kerja di mana, kemudian dia itu anaknya siapa, biarkan itu datang kemudian. Setelah kriteria ini, kalau inilah dalam bahasa hadis namanya idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihuhunna wa illam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau datang kepada kamu seorang laki-laki, ini kalau anak bapak ibu perempuan ya, kalau datang kepada kamu seorang laki-laki yang baik akhlaknya. Baik akhlaknya tadi itu ukurannya, itu makanya harus ada kriteria. Kalau nggak begini bingung nanti. Baik akhlaknya itu adalah sholat 5 waktunya terjaga, sama orang tua hormat. Insya Allah kalau sama orang tua hormat, yang lain juga akan baik.
nikahkan anakmu dengan laki-laki yang punya kriteria seperti itu. Bahwa kemudian, oh ternyata dia begini, ternyata dia lulusan luar negeri, ternyata dia kerjanya itu gajinya gede, itu biarkan itu ternyata kemudian. Wa illam taf'alu, kalau kamu tidak melakukan seperti begini, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Pasti akan terjadi fitnah dan akan terjadi kerusakan yang luar biasa. Sama dengan ketika bapak ibu punya anak laki-laki, ingin menikahkan cari jodoh perempuan. Kata Rasulullah kan gitu, seorang perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Karena kecantikannya, karena hartanya, karena keturunannya, karena agamanya. Kata Nabi, kenapa agama itu terakhir? Karena biasanya pertimbangan paling terakhir. Tapi kata Nabi, fadfar bidatid din, pastikan agamanya baik. Nah, agama yang baik lagi-lagi adalah sholat 5 waktunya terjaga, sama orang tuanya hormat. Sederhana. Jadi nggak usah itu hafal Quran nggak usah begini. Dia hajinya gimana, nggak usah begini. Terus pokoknya dengan kriteria yang sederhana tadi itu, yang saya kira itu semuanya bisa mencakup di semua kalangan dan semua latar belakang. Sehingga dengan begitu penghormatan akan kemudian bukan hanya orang tuanya saja, mertuanya juga akan tetap dihormati. Saya kira itu ya, dia diawali dari satu pengetahuan yang pertama. Terima kasih, mohon maaf saya ada acara ya, mau ke Sukabumi. Mungkin mudah-mudahan bisa ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Mohon maaf sekali, saya tadi karena terlambat. Saya kira itu, marilah kita akhiri pertemuan ini dengan berdoa. Bidza'illah ta'ala wa bisyafa'ati wasallam salihun wasallam. Al-Fatihah. Shiratal بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك المن ولك الفضل كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتضاهنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها بأس الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا معصوما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقى وأهل القرآن وأهل العبادة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل وأهل الضير وأهل المعصية برحمتك يا أرحم الراحمين بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبحرمة هذا المجلس ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والله بالصواب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.